Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Hardianti. Saya mahasiswa dari IKI PGRI Pontianak dan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya kelas C sore semester 3, NIM saya 3122100001. Baiklah, di dalam pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang quantum learning bermuatan karakter. Dan di sini pun saya akan membahas apa saja sih yang ada di quantum learning ini. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi belajar mengajar, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada definisi atau pengertian dari quantum learning. Jadi, secara garis besar, quantum learning adalah upaya, pedoman, atau strategi dan aktivitas belajar yang bisa dimanfaatkan untuk menguatkan daya ingat dan pemahaman. Selain itu, membuat aktivitas belajar sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Quantum learning merupakan gabungan yang sangat seimbang antara bekerja dan bermain, antara rangsangan internal dan eksternal. Prinsip utama model quantum learning adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar baik secara positif maupun negatif. Quantum learning juga sangat memperhatikan keaktifan siswa secara kreativitas yang dapat dicapai oleh siswa. Quantum learning ini berasal dari usaha Georgi Lazarov. Dia melakukan penelitian yang dinamakan sugestologi, yang menyatakan bahwa sugesti bisa dan pasti berdampak pada kondisi belajar. Jadi, pola hubungan interaksi dalam quantum learning bisa bermanfaat untuk merubah potensi siswa dan guru ke arah yang lebih baik dan membantu perkembangan minat belajar siswa sehingga pembelajaran bisa lebih efektif dan akurat. Di sini kita juga dapat melihat, jadi yang dimaksud dengan quantum learning bermuatan karakter tersebut yaitu sebuah pendekatan pendidikan yang menggabungkan konsep-konsep pendidikan konvensional dengan nilai-nilai dan pengembangan karakter pribadi. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya mengajarkan pengetahuan saja dan keterampilan akademis, tetapi juga untuk membentuk karakter positif pada siswa. Ini melibatkan pengembangan aspek seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, etis, etika, empati, keadilan, kecerdasan emosional, dan nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran yang bersifat positif. Baiklah, kalau begitu kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, di sini ada prinsip quantum learning. Adapun prinsip dasar yang menjadi sebuah aktivitas pengajaran disebut sebagai quantum learning sendiri. Yang pertama itu mengetahui secara sadar bahwa apapun yang akan disampaikan bisa berpengaruh pada pembelajaran, mulai dari bahasa tubuh guru hingga kondisi atau lingkungan belajar. Pengaturan tempat duduk, lembar kerja yang diserahkan kepada murid sampai strategi pembelajaran. Dan yang kedua, mengetahui dengan sadar bahwa setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, bersikap secara sadar bahwa pengalaman adalah proses pembelajaran yang mendahului teori. Aktivitas pembelajaran efektif akan terjadi bila siswa sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan hakikat apa yang sudah mereka dipelajari. Dan yang keempat itu mengakui secara sadar bahwa dalam mendapatkan ilmu pasti ada sebuah upaya atau kerja keras. Setiap memperoleh ilmu pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan, entah itu waktu, tenaga, atau bahkan uang. Dan yang terakhir ada sesuatu yang berat untuk didapatkan harus lebih dihargai. Setiap keberhasilan sedikit apapun harus dihargai dan dirayakan. Di sini ada beberapa karakteristik quantum learning yang ada dalam setiap pembelajaran yang dapat diterapkan, yaitu 1. Menciptakan suasana yang menggairahkan. Yang kedua, perencanaan yang dinamis. Yang ketiga, memperdayaan landasan belajar yang kukuh.
Dan yang keempat, penataan lingkungan belajar. Dan yang terakhir adalah memperdayaan keterampilan belajar. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut mengenai apa itu menciptakan suasana yang menggairahkan, apa itu perencanaan yang dinamis, teman-teman bisa cari atau searching di Google untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya lagi. Baiklah, berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari quantum learning. Kelebihan quantum learning. Yang pertama itu, dalam implementasinya, quantum learning lebih berfokus pada interaksi yang berkualitas dan bermakna. Yang kedua, quantum learning sangat memfokuskan pada akselerasi pembelajaran yang tinggi dengan presentasi kesuksesan yang tinggi pula. Dan yang ketiga, pembelajaran ini berpokok pada kenaturalan dalam pembelajaran, bukan hal yang dibuat-buat. Dan yang keempat, dalam prakteknya pembelajaran ini berpokok pada menjaga kualitas dari suatu pembelajaran. Yang kelima, perhatian dalam pengembangan keahlian akademis, prestasi sangat diutamakan. Dan yang keenam, pembelajaran ini sangat menghargai perbedaan dan kebebasan, bahkan kurang mengakomodasi keteraturan dan keseragaman. Dan yang terakhir itu, ketujuh, nilai atau apa yang dipercaya siswa merupakan hal yang utama dan sangat dipentingkan dalam aktivitas pembelajaran. Di sini juga ada kekurangan quantum learning. Yang pertama itu harus tersedia pengalaman yang real dalam pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran menelan waktu yang tidak sedikit karena siswa harus memiliki motivasi belajar terlebih dahulu. Dan yang ketiga, guru cenderung kurang bisa memahami dan menganalisis keahlian siswa. Di sini juga kita akan membahas langkah-langkah menerapkan quantum learning. Jadi berikut adalah beberapa langkah-langkah umum untuk menerapkan quantum learning. Yang pertama, persiapan. Jadi persiapkan lingkungan belajar yang nyaman dan bebas gangguan. Identifikasi tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, aktivitas siswa. Gunakan teknik-teknik yang merangsang otak, seperti gerakan fisik, permainan, atau pertanyaan reflektif, dan buat suasana kelas yang positif dan penuh energi. Yang ketiga itu visualisasi. Dorong siswa untuk membayangkan informasi yang diajarkan. Gunakan gambar grafik atau model untuk membantu visualisasi. Yang keempat, penjelasan. Sampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Gunakan cerita, analogi, dan contoh yang konkret. Yang kelima, keterlibatan aktif. Ajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Gunakan diskusi, kelompok kecil, atau proyek kolaboratif. Yang keenam itu refleksi. Berikan waktu untuk refleksi, di mana siswa dapat memproses informasi yang telah mereka pelajari. Pertanyaan reflektif dapat membantu dalam proses ini. Yang ketujuh itu praktik dan pengulangan. Berikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih dan mengulangi materi. Ini memperkuat pengertian mereka dan pemahaman yang lebih. Dan yang ke-8 itu kreativitas. Dorong siswa untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi yang unik. Berikan proyek-proyek yang memungkinkan ekspresi kreatif. Yang ke-9, evaluasi dan umpan balik. Lakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa. Berikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan. Dan yang ke-10 itu terus belajar. Dukung siswa untuk mengembangkan kebiasaan belajar seumur hidup agar mereka makin semangat belajar untuk meningkatkan pemahaman mereka. Jadi mungkin hanya itu ya. Quantum learning adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai elemen dan teknik pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang memaksimalkan potensi siswa. Baiklah, kalau begitu mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi quantum learning bermuatan karakter. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk
saya juga. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.